Ini dia teman-teman, unit yang akan kita review hari ini ya. Ini spesial banget unitnya. Ada dari PO Al Hijrah yang baru rilis dengan sasis premiumnya Volvo B11R 450 HP Euro 5. Di depan kita ini ada layanan Suite Family. Total seatnya informasinya tadi 39 seat dengan konfigurasi seat 2 di sebelah kanan, seat single di sebelah kiri teman-teman. Ini unitnya baru rilis dari karoseri Laksana ya. Untuk bodinya sendiri ini menggunakan SR3 Neo Ultimate R Suite Class. Untuk Ultimate R seperti biasa, kisi-kisi mesinnya ini bagian belakangnya banyak seperti ini teman-teman ya. PT Al Hijrah Aulia Rahma. Ini satu-satunya PO di Sumbar yang saat ini menggunakan sasis premium Volvo B11R 450 HP. Untuk tampilan terbarunya yang Neo, lampu garudanya ini udah lurus seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian atas ini ada lampu kecil ya. Kalau dulu kan yang Ultimate itu ada lampu running. Nah sekarang tinggal yang atas ini aja teman-teman. Dilengkapi juga dengan CCTV nih di bagian belakang. Mobilnya Grass 100% baru, bisa dilihat sendiri. Untuk tampilan liverinya masih menggunakan livery yang Suite Class atau Suite Family yang lama teman-teman ya. Dasar abu-abu atau batu koral seperti ini, ada sedikit gardis warna merah. Kemudian di sini ada warna krem dan hitam silver. Untuk bodinya seperti yang sudah saya sampaikan, Legacy SR3 Suite Class. Ini Ultimate, tapi kalau untuk di Suite Class Ultimate-nya itu tidak tampak lekukan ya. Jadi polos saja. Ini XHD teman-teman ya, extra high deck. Mantap ya. Cakep sekali. Untuk selendang masih model yang seperti ini ya. Spion juga sama, masih tampilan model lama. Yang membedakan untuk Ultimate Series yang lama dengan yang Neo itu hanya di bagian bumper. Ini bumpernya lebih lega teman-teman ya. Kemudian di sini ada emboss legasinya juga. Untuk headlamp sama tetap SR3 standar seperti ini. Untuk tampilan bawah ini yang baru. Untuk tampilan Neo lebih apa ya? Lebih ceper, kayak ada lips seperti itu teman-teman ya, yang menyatu dengan bumpernya. Ada logo Volvo-nya juga yang pasti. Untuk eksteriornya tampilannya seperti ini ya. Oh ya, tadi di bagian belakang ada yang ketinggalan teman-teman ya. Ini di bagian belakang yang Ultimate R Neo itu ada lampu sennya di bumper bagian belakang, mirip dengan Jetbus 5 ya. Kalau Jetbus 5 ada di sebelah sini. Kemudian ini ada dummy exhaust kiri dan kanan. Kemudian tadi ada aksen model sporty seperti ini teman-teman. Dan di belakang sini ada kayak spoiler ya, lampu rem. Oke. Yang membuat tambah mewah ada panel chrome seperti ini ya. Untuk batas antara kabin yang atas, seat yang atas atau dengan seat yang bawah. Untuk AC-nya sendiri ini menggunakan dari Songse. Jadi dipastikan selama perjalanan kalian akan terasa dingin. Karena Songse ini terkenal AC-nya dingin teman-teman ya. Blowernya banyak. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam unitnya. Kita akan review. Bismillah. Spesial buat kalian teman-teman, penonton setianya Ibnu Ocah. Seperti biasa, bismillah. Di bagian depan di sini ada aksen panel wood walaupun tipis, tapi ini menambah kesan mewah teman-teman ya. Kemudian ini ada panel chrome warna silver gelap atau black chrome nih. Untuk dashboard dilapisi MBTEK berwarna merah. Tampilan MID seperti ini teman-teman ya, standarnya Volvo.
Kemudian kelistrikan di sini sudah support dari Android. Untuk saklar juga ada di sini. Ini bisa dirubah-rubah lampu dalamnya ya, lampu MID kabin. Untuk AC-nya tadi Songse seperti yang saya sampaikan, dan kelengkapan lainnya. Untuk tampilan kemudinya, Volvo standarnya seperti ini yang Euro 5 450 HP teman-teman. Di kabin sini ada emboss Al-Hijrah sebagai sambutan ya. Jadi sebelum masuk ke dalam kabin penumpang, di sini ada emboss Al-Hijrahnya, ada CCTV juga, kemudian lover AC, speaker, ada jam dan juga dashcam sudah terpasang. Di sini juga ada kaca nih. Untuk yang terbaru Nio ini untuk bandonya tipis ya, nggak tebal seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini sekilas mirip dengan punyanya Skylander Aero 8 maupun Aero 9. Mantap. Oke, sekarang kita coba dulu masuk ke dalam kabin penumpangnya. Oh ya, sebelum ketinggalan, di sini juga ada emboss Sweet Family-nya dan ada aksen panel wood, menambah kesan mewah teman-teman ya. Mungkin ini by request sepertinya, atau memang standar dari SR3 Neo Sweet Class seperti ini ya. Bismillah. Ini dia teman-teman, penampakan dari kabin penumpangnya unit Al-Hijrah yang terbaru ya. Wah, ini ada handuk. Kita geser dulu. Kita langsung ke bagian belakang sebelum kita review seatnya. Total seatnya ada 39 informasinya teman-teman. Jadi di bagian belakang ada kandang macannya. Wah, lega ya kandang macannya ya. Di kandang macan ini ada lover AC-nya kiri dan kanan. Tersedia upper sebagai standar untuk keselamatan. Coba sekarang kita hitung dulu seatnya teman-teman ya. Di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian atas, di bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 6, 11. Di bagian kiri, seat jomblonya. Kemudian di kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali 2 ada 14. Kemudian di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. 14 ada 28. Ditambah dengan 11. Total 39 seat ya teman-teman ya. Ini untuk seatnya sendiri kelihatannya ini lebih lega ya dari Sweet Family yang Osors ya, yang sebelumnya. Lebih lebar ini teman-teman. Dan tampilan dari rumah-rumahannya juga lebih kokoh nih. Keren ya. Ini lebih lega juga nih yang double-nya nih. Di sini kita lihat ada bantalnya Al-Hijrah yang bisa di adjustable sepertinya, dinaik turunkan. Untuk bantal. Di sini juga ada bantal leher teman-teman ya, yang terbaru. Yang bisa di adjustable nih, bisa dinaik turunkan. Sepertinya seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada armrest sebagai pembatas dengan kursi di sebelah. Ada gorden juga. Avot yang pasti di setiap seatnya. Untuk lover AC-nya standarnya SR3 yang terbaru. Udah kisi-kisi model apa namanya nih, mobil pribadi teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada USB port, Type C dan juga USB ya untuk charging. Seperti biasa charging jangan digunakan untuk cas laptop. Kemudian power bank dan juga kamera SLR teman-teman. Untuk sebagai privasi lagi antara lorong dilengkapi juga dengan gorden seperti ini.